Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti apa aja yang terbaca dari pembacaan kali ini aja ya. Oke. Okay. Nampaknya ada seseorang yang ingin kembali padamu. Seseorang ini adalah seseorang yang selama ini dia hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat duniawi ya. Kenapa dia ingin kembali kepadamu? Karena ternyata menurut dia itu sudah lama mengabaikan kamu, sudah lama tidak memfokuskan percintaannya dia dengan kamu. Jadi kemungkinan kamu dengan dia ini sudah lama nggak ada pertemuan atau komunikasi ya. Dan saat ini tuh eh ya, dan kalau aku rasa si dia ini tuh sudah open minded ya, sudah apa ya, sudah terbuka lah ya, pemikirannya untuk berfokus kembali kepada hal-hal yang bersifat romansa di hidup dia. Tapi nampaknya nggak dalam waktu dekat sih kalau aku lihat di sini, karena saat ini pun dia kayak masih menunggu waktu yang tepat untuk dia datang kembali ke kamu. Dia kayak menunggu momen, uh, menunggu momen tertentu ya, atau menunggu situasinya kira-kira ada peluang dia bisa datang ke kamu agar tidak apa ya, tidak banyak menimbulkan kecurigaan dari kamu. Sehingga kalau aku lihat di sini dia sedang menunggu, dan masih sambil menunggu itu sambil juga stalkingin kamu, melihat situasi yang terjadi di kamu. Apakah kamu sekarang sudah ada yang baru ya, ataukah kamu masih single seperti itu. Terus kira-kira suasana hatimu seperti apa, situasi kamu sedang apa, seperti itu ya. Masih sering dia pantau dikit. Nah, terus tuh kira-kira nih kapan gitu ya waktu yang tepat bagi dia untuk hadir lagi ke dirimu. Bahkan kalau aku lihat di sini dia kayak butuh bantuan teman-teman ya untuk kasih solusi nih ke dia. Dalam situasi seperti ini, kira-kira kapan ya tepatnya dia bisa datang ke kamu gitu ya. Kira-kira saat dia nanti datang ke kamu, apa ya kalimat pertama yang ingin dia ungkapkan ke kamu, seperti itu ya. Jadi aku rasa ini ada campur tangan dari pihak teman-temannya juga untuk membantu dia dalam kembalinya dia ke kamu ya. Dan aku lihat juga kenapa dia masih menunda untuk datang ke kamu, karena si dia ini juga masih fokus pada finance dan karirnya. Dia masih mencoba untuk menstabilkan ya, lagi berproses juga dari finance dan karir. Dan kenapa dia memilihnya kamu untuk datang kembali gitu ya? Kenapa nggak sama yang lainnya? Karena di sini kalau aku lihat dia masih memiliki chemistry ya, masih dia tuh masih kayak memiliki ikatan, masih merasakan adanya hadirnya dirimu di hidup dia, atau dia masih memiliki perasaan lah sama kamu seperti itu. Oke, kira-kira apa sih yang ingin dia ungkapkan? Saat aku memikirkanmu, dibutuhkan semua yang ada di dalam diriku untuk tidak menggapainya. Aku mencintaimu. Ya, jadi sejujurnya si dia ini sering banget kepikiran kamu. Ya, otomatis kan ada rasa keinginan dia untuk datang ya ke kamu, karena dia merasa gimana ya, kok nih kenapa nih gitu ya, kenapa aku kepikiran kamu terus ya, kenapa aku eh, apa penasaran dengan keadaan kamu terus ya, aku pengen pengen datang lagi gitu ya. Jadi ini kayak dia bertanya-tanya gitu, kenapa akhir-akhir ini dia itu sering kepikiran kamu, sering kangen kamu, rindu kamu gitu ya. Jadi dia pengen datang, tapi
aku rasa masih mungkin tertahan oleh ya ini, mungkin secara keadaan finance dan karir dia belum baik, atau mungkin menurut dia belum ada peluang yang tepat bagi dia untuk masuk lagi ke kehidupan kamu, atau seperti apa. Intinya dia merasa masih ada hambatan ya, masih ada hambatan bagi dia untuk datang ke kamu. Dan di sini saat ini tuh ya dia lagi butuh ruang dan waktu untuk sembuh juga dari masa lalu ya, atau dari keadaan dia yang mungkin secara finance dan karir belum baik-baik saja. Jadi dia butuh waktu, kalau aku lihat di sini ya, butuh waktu dan butuh ruang untuk menyelesaikan masalah dia terlebih dahulu. Kamu adalah orang yang paling cantik. Ya, menurut dia kamu orang yang cantik. Mungkin secara fisik, bisa juga secara tingkah laku, perilaku, attitude, ya, moral, ya, etika, seperti itu ya. Jadi cantik itu nggak hanya dilihat dari fisik ya, dari etika, terus sopan santun, seperti itu ya. Itu juga dinilai cantik kalau misalkan bagus attitude dan etikanya. I love you, please believe me, please believe it ya. Dia memang ternyata memang cinta, masih cinta sama kamu, dan kata dia, percayalah dia masih cinta loh gitu. Jadi kenapa dia menunda? Karena dia pun mungkin tahu ya, tahu bahwa nggak pasti kamu nggak akan percaya gitu. Kalau misalkan dia masih cinta, kenapa nggak dari awal-awal, atau kenapa selama ini malah nggak datang-datang gitu ya? Kenapa selama ini malah menghindari dia, pergi dari dia gitu. Bahkan ini sudah lama gitu mungkin ya. Mungkin sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kenapa kalau cinta, kenapa nggak dari dulu-dulu datangnya gitu. Nah, jadi hmm, ada sesuatu yang memang tidak mau dia ungkapkan, tapi ini nampaknya lebih ke masalah finance dan karir ya, masalah pribadi gitu ya. Jadi dia tidak mau, mungkin tidak mau membuat kamu apa ya, terjerumus atau ikut campur di dalam masalah dia gitu ya. Jadi makanya dia pendam masih sampai sekarang gitu. Ini bukan karenamu aku lari dari cintanya. Oke, mungkin di sini kamu menganggap bahwa eh, apa namanya, dia ini ada yang lain gitu ya. Dia ada yang lain. Terus itu em, mungkin ketika dia nanti datang, kamu menganggap dia, mungkin dia datang itu dia itu berpisah dengan pasangannya itu gara-gara kamu gitu ya. Mungkin kamu akan mengungkit masa lalu atau mengungkit dia bersama pasangannya yang dulu gitu ya. Sehingga di sini dia ingin meyakinkan kamu. Ini bukan masalah karena adanya kamu, tapi memang kamu itu memang sudah menetap gitu di hati dia, dan memang ya dia udah nggak tahan dengan perasaan cinta yang dia pendam selama ini. Jadi ini bukan karena kamu, tapi memang karena dia yang apa ya, sudah mungkin sudah siap, sudah mantap memilih kamu gitu. Jadi bukan gara-gara kamu dia berpisah dengan pasangannya yang dulu, tapi ya memang karena dia yang ingin melepaskan hubungan dia di masa lalu dengan orang masa lalunya gitu. Saya sangat lelah, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Oke, jadi kalau aku lihat di sini mungkin ada kecemburuan dari kamu yang melampaui batas, sehingga mungkin dia akan kesulitan untuk meyakinkan kamu tentang kenapa dia pergi, kenapa dia memilih kamu kembali. Padahal di sini mungkin dia bolak-balik gonta-ganti pasangan, atau mungkin pasangan dia yang dulu itu menurut kamu lebih cantik dari kamu gitu ya, atau lebih lah dari kamu gitu. Jadi aku lihat di sini ada apa ya, ada rasa minder dari kamu, atau lebih ke apa ya, kayak curiga gitu ya. Nih ada apa nih gitu ya. eh tapi sejujurnya ya memang kalau aku lihat memang ini ya, memang dia cinta gitu loh. Ya, memang udah memendam perasaan dari awal gitu. Ya, oke. Jadi emang kuat ini energinya.
Mungkin dulu dia pernah menjalin hubungan dengan kamu. Di awal memang manis ya saat masih menjalani hubungan dengan kamu. Mungkin kelihatannya serius gitu di awal, masih baik-baik saja. Tapi tiba-tiba di pertengahan jalan hubungan kamu dengan dia tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berubah, dia tiba-tiba apa ya, tidak ada komunikasi, tiba-tiba menghindari kamu. Ternyata memang dulu saat dia masih bersama kamu, dia ini di tengah jalan hubungan kalian itu menyukai pihak lain gitu ya. Dia menghadirkan pihak lain di hubungan kalian. Dia ya kita bisa bilang selingkuh lah ya. Dia selingkuh, dia tertarik dengan pihak lain seperti itu. Sehingga inilah yang membuat kamu ketika dia datang masih kamu pertanyakan, masih kamu curigai kenapa dia datang lagi gitu ya. Masih kamu permasalahkan lah ya gitu. Tapi kalau aku lihat dari kartunya sih, ya memang dia masih suka sama kamu. Dan sejujurnya di sini ada rasa ketidakpuasan dari dia terhadap hubungan terhadap ini ya, terhadap percintaan dia. Jadi bahkan di sini aku lihat ada rasa kayak penyesalan semacam itu ya karena dia pernah menghancurkan hubungan kalian gara-gara dia pernah menghadirkan pihak lain di hubungan kalian yang akhirnya membuat hubungan kalian hancur. Dan pihak lain itu adalah pihak yang memang sejujurnya tidak bisa dibilang itu tidak tidak dia cintai pakai hati gitu loh ya. Dia nggak pakai perasaan gitu ya. Menghadirkan pihak ketiga itu. Jadi kayak cuman sekedar nafsu ya, dia menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian itu karena nafsu, mungkin karena memang lebih cantik dari kamu, mungkin putih, mungkin lebih kaya dari kamu atau apalah ya. Sehingga sejujurnya si dia ini ketika mengambil keputusan untuk lebih memilih pihak ketiga dari kalian itu ada rasa ketidakpuasan dari dia. Ya, ada rasa yang mengganjal di hati dia gitu ya. Karena memang dia memperlakukan pihak ketiga dari kalian itu tuh kayak ya hanya sekedar nafsu gitu loh, hanya sekedar ya suka di awal kayak gitu ya. Ya, aku lihat di sini ada rasa ketidakpuasan atau dia mengalami gangguan di dalam hubungan dia kemarin ya gara-gara ya itu tadi dia ngejalin hubungan dengan si pihak ketiga itu karena nafsu atau karena apa ya hanya 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 eh, hanya menyukai di awal gitu ya. Ya bisa bilang diicip lah ya, diicip di awal, kalau udah kerasa ya udah gitu, yang penting udah tahu rasanya kayak gitu ya. Bahasa kasarnya seperti itulah. Oke, kemudian King of Pentacles. Oke, kalau aku lihat di sini, sejujurnya orang ini atau si dia ini tuh pengen punya adanya suatu komitmen, pengen adanya suatu hubungan. Cuman memang nggak terburu-buru ya. Dan karakter dari orang ini tuh ada pengen komitmen jangka panjang gitu ya. Adanya pengen pengen dia adanya suatu pernikahan. Tapi untuk masalah pernikahan itu memang dia sangat selektif, sangat-sangat selektif sekali, ya, sangat-sangat diperhatikan banget, ya. Kenapa? Karena dia menganggap yang namanya pernikahan itu sakral, gitu ya, sehingga nggak boleh dipermainkan atau apa ya namanya tuh, sekarang pengen menikah, nikah abis itu udah gitu ya, nggak dipertahankan, nggak di apa itu namanya dijaga baik-baik seperti itu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini dia kalau cari pasangan tuh benar-benar yang harus dia kenali dulu bebek bibit bobotnya, harus dia tahu dulu struktur keluarganya ya. Apa asal usul keluarganya. Intinya dia benar-benar yang seselektif itu. Dia harus lebih mengenal apa ya? Secara menyeluruh pasangan yang ingin dia jadikan apa masa depan dia kayak gitu ya. Jadi
memang ada keinginan dia untuk menikah. Makanya ini salah satunya kenapa dia masih suka ke A, ke B, ke C waktu itu ya. Jadi masih ke sama kamu tapi juga masih ke yang ke B, ke A, ke B, ke C. Itu ya karena ini salah satunya. Dia itu pengen lebih selektif. Yang mana nih di antara A, B, C, D sama kamu itu yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan karakter yang dia inginkan jadi pasangan dia kayak gitu ya. Jadi makanya kenapa kemarin itu dia masih belum bisa menetapkan hati ke kamu ya karena ini ya dia menganggap suatu pernikahan itu adalah suatu hubungan yang sakral gitu ya jadi nggak boleh main-main jadi sebelum dia menetapkan pilihan untuk dia jadikan pasangan ya dia harus lebih selektif dulu memilih pasangan. Kalau aku lihat di sini orangnya baik hati, orangnya bisa dipercaya ya. Terus itu juga kalau aku lihat mungkin dia sudah sukses ya, mungkin dia sudah stabil. Terus itu em, mungkin ketika nanti dia udah mantap memilih kamu, berarti dia mungkin sudah stabil, sudah sukses seperti itu ya, sudah oke lah secara keuangan ya. Jadi bahkan dengan kamu, jadi sejujurnya selama ini dia masih ke A ke B ke C itu ya karena membandingkan ya antara kamu dengan yang lainnya gitu. Jadi ketika dia sudah memilih atau menetapkan pada misalkan kamulah yang orang dia inginkan untuk dia jadikan pasangan hidup, maka aku lihat di sini dia sudah settle juga dari kehidupan dia, dari keuangan, dari karir, mental, emosional, terus itu dari segala hal dia itu udah oke lah. Maksudnya tuh udah stabil kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini eh, dia itu pengen gini, dia itu pengen punya hubungan atau pengen punya pernikahan yang yang ini siapapun nantinya yang menjadi pasangan dia, dia itu pengen pasangan dia itu merasa nyaman dan bahagia, baik itu secara emosional ataupun secara moneter, secara keuangan, gitu ya. Jadi dia bukan menikah itu bukan karena hanya sekadar pengen nikah, ayo nikah, enggak. Tapi dia juga memikirkan dari sudut pandang dan dari banyak hal gitu ya. Misalkan keluarganya setuju nggak kalau misalkan pasangannya itu kamu atau apa namanya kira-kira kamu itu karakternya sesuai nggak untuk dia jadikan pasangan hidup karena kan kalau pasangan hidup sama pacar itu beda gitu ya. Kalau pacar itu kan ya mungkin apa ya pengen terkesan terlihatnya selalu baik ya tapi kalau udah menjadi pasangan hidup itu kan eh, buruk baiknya itu akan terlihat gitu ya jadi makanya di sini dia lebih selektif memilih pasangan ya semoga kalian paham lah ya maksud aku ya seperti itu. Terus itu ada Three of Pentacles. Dan sejujurnya ya, kalau aku lihat di sini, ada ketidakharmonisan dia dari pasangan-pasangan dia sebelumnya. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini kayak sulit untuk mengimbangi satu sama lain. Karena kan kalau aku lihat si dia ini orang yang gila kerja ya, orang yang gila kerja. Sedangkan mungkin pasangan-pasangannya itu orang yang sangat bergantung sama dia. Sehingga aku lihat di sini ada ketidakharmonisan dari sisi itu. Ya, atau mungkin apalah ya. Pokoknya intinya dia bersama pihak yang lain selain kamu itu merasa tidak stabil hubungannya, tidak seimbang. Mungkin pasangan-pasangannya itu tidak bisa mengerti tentang keadaan dia, tidak tulus sama dia, tidak apalagi ya, tidak bisa memahami keadaan atau kondisi dia gitu ya. Sehingga aku lihat di sini hubungan dia dengan masa lalunya itu tidak ada keharmonisan, tidak ada kestabilan ya. Bahkan mungkin banyak sekali konflik ya, konflik di antara dia dan masa lalunya. Bahkan kalau aku lihat juga mungkin dia dengan masa lalunya itu banyak sekali tidak memiliki pandangan yang sama dengan dia gitu ya.
Jadi ya itu, mungkin pasangan dengan dia itu pola pikirnya beda, terus tujuannya beda, ya, punya punya prinsip yang beda gitu. Jadi itu juga yang salah satunya membuat dia dengan pasangan dia sebelumnya itu tidak harmonis. Nah, memang kalau Three of Pentacles ini menunjukkan bahwa adanya pihak ketiga ya di hubungan kalian, sehingga menimbulkan konflik ya di hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat di sini bahkan saat ini ya, sampai saat ini bahkan kalau aku lihat eh, kurang adanya dedikasi atau pengembangan dari hubungan kalian. Ada yang apa ya? Kalau aku lihat entah situasi kalian sekarang seperti apa, tapi sejujurnya baik dari dia ataupun kamu saat ini tuh tidak ada pergerakan sama sekali. Sama-sama tidak ada yang mengusahakan hubungan ini untuk maju atau berkembang. Ya, ya, oke, saat ini memang kamu dengan dia kan memang keadaannya lagi berpisah ya, lagi berpisah, lagi tidak ada interaksi. Dan eh, makanya aku bilang di sini walaupun dia pengen kembali tapi tidak ada, dia belum bisa atau masih menunggu waktu yang tepat untuk datang. Jadi energinya memang baik kamu ataupun dia tidak ada pergerakan atau upaya untuk membuat hubungan ini berjalan. Intinya sama-sama apatis deh, kayak gitu ya, sama-sama apatis. Terus itu juga kalau aku lihat di sini Three of Pentacles menandakan ada seseorang yang tidak pernah belajar dari masa lalu ya, atau tidak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya. Hati-hati, bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang selalu berulang melakukan kesalahan seperti perselingkuhan, selalu menghadirkan pihak ketiga. Ya, hati-hati. Jadi pastikan lagi ketika nanti misalkan dia datang ke kamu bahwa dia benar-benar tidak apa, tidak memiliki pasangan sah atau dia tidak memiliki pihak ketiga dengan kamu gitu ya. Tapi kalau memang eh, sudah berulang kali ya, sudah berulang kali ya, cobalah untuk dipikir-pikir ulang ya, coba untuk dipikir-pikir ulang. Karena ini Three of Pentacles, ada kebiasaan yang tidak berubah dari orang ini. Oke, Nine of Wands ya. Jadi sangat kuat sekali dia nanti ketika datang akan memperjuangkan kamu karena memang dia sudah sadar bahwa suatu hubungan itu bisa terjalin kalau memang dari kedua belah pihak lah yang mau sama-sama berjuang, sama-sama mau berkorban. Ya, jadi mungkin selama ini cuman kamu doang yang berkorban untuk dia, cuman kamu doang yang pengertian sama dia, yang tulus sama dia ya. Dia hanya menganggap namanya cinta itu ya hanya sekedar perasaan, nggak perlu yang gimana-gimana banget, nggak perlu sampai yang berkorban-berkorban banget. Tapi setelah apa yang terjadi di hubungan kalian dan apa yang telah terjadi di diri dia, mungkin dia juga udah mengalami pasang surut hubungan ya, sering mengalami banyak kegagalan. Di sini akhirnya dia sadar, oh ternyata hubungan itu nggak hanya dari sebelah pihak yang berjuang, tapi harus dari kedua belah pihak. Sehingga kalau aku lihat di sini, ketika nanti dia datang ke kamu, dia pengen ngomong sama kamu, yuk kita ulang dari awal, dari nol, kita sama-sama berjuang ya untuk hubungan ini. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan ya, akan ada potensi dia ini kemungkinan akan sudah berubah ya, sudah berubah. Cuman aku tidak bisa memastikan ya, apakah perubahan ini akan jangka panjang sampai kamu dengan dia berkomitmen, sampai kalian nenek kayak kakek, sampai kalian meninggal, dia akan tetap setia. Eh karena setiap orang kan bisa berubah-ubah ya, sesuai kondisi dan keadaan ya, sesuai juga dengan kuatnya iman, ya kan? Jadi aku tidak bisa memastikan ke depannya dia apakah memang akan komitmen dalam perubahan dia yang tidak akan mengulang kesalahan yang sama, gitu ya. Karena di sini masih ada Three of Pentacles, terus juga di sini ada Nine of Wands. Kalau dibilang ingin memperjuangkan kamu, ya, dia akan memperjuangkan kamu. Tapi apakah dia akan berubah untuk jangka panjang? Aku rasa tidak bisa dipastikan karena di sini pun ada King of Wand-nya reverse. Karena aku rasa
masih akan ada sifat dari kesombongan orang ini atau mendominasi orang ini. Ya, orang ini orang yang sangat mendominasi kalau aku lihat. Kepribadiannya itu mungkin akan membuat kamu sering membuat kamu merasa kesal, lelah gitu ya. Kenapa? Karena sifat yang apa, mendominasi dan juga manipulatif. Ya, hati-hati. Jadi kalau aku lihat di sini, coba dipikir-pikir lagi jika memang dia sudah berulang kali selingkuh, terus itu orangnya juga berulang kali manipulatif ya. Karena aku bilang tadi ya, kalau misalkan dia ingin berubah atau memperjuangkanmu, oke, mungkin akan ada. Tapi kalau untuk jangka panjang atau dia berkomitmen atas perubahannya, tidak bisa dipastikan karena di sini pun ada King of Wand-nya reverse. Kecuali kalau King of Wand-nya tegak, ya ada kemungkinan. Hmm, ada kemungkinan, ya. Tapi kalau misalkan ini reverse, aku tidak bisa bertanggung jawab. Ya, aku tidak bisa memastikan lebih tepatnya ya. Aku tidak bisa memastikan karena sifat dari orang ini memang dulu ya. Kamu pasti tahu lah ya karakter dia, orangnya yang manipulatif, orang yang mendominasi, terus itu juga orangnya apa ya, agak agak sombong, agak apa ya, eh angkuh, agak ya. Kalau misalkan secara materi dia itu sudah settle, intinya lebih lebih banyak duitnya dari kamu, agak apa ya, dibilang merendahkan enggak sih, tapi lebih kayak sering ya. Kalau aduh, aku nggak tahu deh ini disebut merendahkan atau enggak ya, tapi intinya kayak lebih menggampangkan, ya menggampangkan seperti itu. eh Terus itu juga di sini kalau aku lihat, eh kamu itu juga kan orangnya suka ceplas-ceplos ya, suka ceplas-ceplos. Ini juga yang aku nggak tahu deh nanti ke depannya hubungan kalian apakah akan berulang situasinya. Karena yaitu kalau misalkan dari kamu tidak berubah dan dia tidak juga berubah, ya aku rasa akan berulang hubungannya. Yang apa, dia orangnya sensitifan, kamu nanti ceplas-ceplos, dia akhirnya ya apa namanya, tersinggung seperti itu. Sehingga cobalah ya untuk nanti ketika dia datang, dipikir-pikirkan lagi gitu ya, atau mungkin dari sekarang boleh kalian pikir-pikirkan lagi ya. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Dan untuk eh, alfabetnya, O W G V Q K Y L J B X N A M E C R D dan S. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.